Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masih di bab at-targhib fi qiyamil lail, anjuran untuk salat malam. Hadis 616, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, awwala ma qadima Rasulullah SAW al-Madinah injafala an-nasu ilayhi fakuntu fi man ja'ahu falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. Dari Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ini tadinya pendeta Yahudi, ya, yang kemudian masuk Islam. Ia berkata, saat pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang bergegas kepadanya. Dan aku termasuk yang mendatanginya. Ketika aku memperhatikan wajahnya, ya, dan melihatnya secara jeli, aku tahu bahwa wajahnya bukanlah wajah orang yang suka berdusta. Dan yang pertama kali aku dengar dari ucapannya, ia berkata, itu Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, tebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, salatlah di waktu malam saat manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadits ini hasan sahih. Juga dikeluarkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, Bapak sekalian, Abdullah bin Salam menceritakan tentang kedatangan Rasulullah SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian Abdullah bin Salam, ya, bergegas melihat Rasulullah SAW. Di mana orang Yahudi sebetulnya sudah tahu, Pak, akan datangnya Rasul yang terakhir. Dan mereka membaca dalam Taurat itu, Pak, tentang tanda-tanda dan ciri-ciri Rasul terakhir itu. Dan mereka tahu, ya, tentang tanda negeri hijrahnya, di mana ia akan muncul, tentang sifat-sifat para sahabat, semua ada di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana Allah juga kisahkan itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lalu Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, diperhatikan oleh Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah bukanlah wajah orang yang suka berdusta. Kalau orang yang suka berdusta itu, Pak, akan terlihat dari wajah, Pak. Akan terlihat dari pandangan mata, Pak. Ya.
Dan ternyata yang pertama kali Abdullah bin Salam dengar dari Rasulullah SAW adalah 4 wasiat agar kita bisa masuk ke dalam surga dengan selamat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam." Tebarkan salam. Dan menebarkan salam, akhwal Islam, jalan menuju surga. Rasulullah SAW sabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak beriman sampai saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya. Dan menebarkan salam ya akhi termasuk syiar. Salam itu termasuk syiar Islam. Ya. Kapan salam itu dimulai? Disyariatkan. Disyariatkan yaitu semenjak Nabi Adam diciptakan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, maka Nabi Adam pun bersin. Lalu Nabi Adam berkata, "Alhamdulillah." Lalu Allah menjawab, "Yarhamuka rabbuka." Lalu Allah menyuruh Nabi Adam untuk pergi ke sekumpulan malaikat. Lalu Allah menyuruh Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada mereka. Datanglah Nabi Adam lalu berkata, "Assalamualaikum." Maka kemudian para malaikat pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Maka itu menjadi tahiyat Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iya. Jadi ucapan salam itu pas sudah diajarkan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Dan ucapan salam, Assalamualaikum, hakikatnya adalah doa yang menunjukkan bahwa kaum muslimin itu saling mendoakan satu sama lainnya, Pak. Dan itu hak muslim atas muslim yang lain. Karena Rasulullah mengatakan hakul muslim ala muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu, maka ucapkan salam. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun Pak, di dalam mengucapkan salam ada adab-adab yang harus diperhatikan. Apa adabnya? Yang pertama, hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Karena demikian Rasulullah SAW sabda, "Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir." Wa fi riwayatin yusallimus saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Adabnya seperti itu, Pak. Tapi kalau ternyata yang tua memulai, itu paling bagus. Maksudnya paling besar pahalanya. Kalau disebutkan dalam hadis wa aulahum billah awalahum tasliman aw kama qala. Dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah yaitu yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Ya. Saudaraku seiman. Kemudian
adab berikutnya saudaraku seiman, yaitu ucapkan salam ketika dipisahkan oleh sesuatu. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus jalan, terus dipisahin pohon tuh Pak, pas ketemu salam lagi, ya. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW sabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajarah aw jidar aw hajar thumma laqiyahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan temannya, saudaranya, ucapkan salam. Kalau ternyata terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, lalu ketemu lagi, ucapkan lagi salam. Ya. Kata At-Tibi, fihi hasun al isya'is salam wa an yukarrira inda kulli taghyiri halin wa likulli ja'in wa ghadin. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menebarkan salam dan agar salam itu diulangi saat terjadi perubahan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian adab yang kedua, tidak boleh mengkhususkan salam untuk satu orang tanpa yang lain. Contoh misalnya antum ya ketemu sama ustadz dengan beberapa orang. Ustadznya lagi berjalan dengan beberapa orang, terus antum bilang, "Assalamualaikum Ustadz." Yang lain gak dikasih salam. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, ya, inna min asyratis sya'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, mengucapkan salamnya hanya khusus buat seseorang saja, tanpa yang lain. Itu tanda hari kiamat. Ya. Berkata Abu Sa'ad Al-Mutawalli, yukrah idza laqiya jama'ah an yakhussa ba'dhum bisalam. Makruh hukumnya yang mengkhususkan salam untuk satu orang atau dua orang padahal dia bersama banyak orang. Itu makruh hukumnya, gak boleh. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Kemudian akal Islam, adab selanjutnya, istihbab takrir tikrar salam salasan. Disunahkan mengucapkan salam itu diulangi sampai 3 kali, Pak. Kalau kita masuk ke rumah, Assalamualaikum, ulangi lagi, Assalamualaikum, ulangi lagi, Assalamualaikum. Dan demikian Rasulullah SAW dari hadis Anas, ya. Karena idza takallama bi kalimatin ahada thalathan wa idza ataq ya qauman fasallama alaihim thalatha. Kata Anas, Rasulullah SAW kalau berbicara itu suka diulangi sampai 3 kali. Dan kalau mendatangi suatu kaum, beliau ucapkan salam pun 3 kali. Ya. Kata Imam Nawawi, wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsira. Dan ini ya apabila orangnya banyak, Pak. Adapun kalau orangnya 1 atau 2 orang yang mereka bisa dengar, cukup sekali. Tapi kalau banyak banget yang dikhawatirkan mereka kurang dengar, kita ya ulangi sampai 3 kali. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Adab yang selanjutnya yaitu al-jahru bi ilqa'is salam, mengeraskan ucapan salam. Assalamualaikum. Ya. Karena demikian dilakukan oleh para sahabat seperti Ibnu Umar. Idza sallamta fa asmi', kata Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepada seorang tabi'in yang bernama Thabit bin Ubaid. Kata beliau, kalau kamu ucapkan salam, perdengarkan ke orang-orang. Ya.
Fa innaha tahiyyah mubarakah thayyibah. Karena itu hakikatnya tahiyat yang diberkahi dan bagus. Ya. Kata Ibnu Qayyim, min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusmi'ul muslim raddahu alaih. Termasuk sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita ketika menjawab salam pun juga dikeraskan. Jangan diam aja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Adab yang selanjutnya, yaitu kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Amr, Ayyul Islami khair? Hai Rasulullah, Islam apa yang terbaik hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? An tut'imat tu'am wa taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu kamu memberi makan dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Akhwata Islam, saudaraku seiman. Adab selanjutnya, saudaraku seiman, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Karena Nabi SAW, kata Anas, beliau suka mengucapkan salam kepada anak-anak, Pak. Kalau kita ketemu anak-anak, Assalamualaikum. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan mereka, Pak, supaya menyebarkan apa? Salam. Ya. Memang betul yang kecil hendaknya mengucapkan kepada yang besar. Tapi terkadang anak-anak nggak paham. Maka kita ajarkan mereka ketika ketemu, Assalamualaikum. Misalnya anak-anak lagi pada main, kita ucapkan Assalamualaikum. Ya, biar mereka paham, Pak. Jangan sampai mereka ini di zaman sekarang ini, Pak, ya, diajarin ucapan salam yang macam-macam. Ada mikum. Ya, apaan mikum? Ada yang mengucapkan salamnya salah juga. Assalamualaikum. Ini kan nggak benar. Ucapkan yang benar. Assalamualaikum. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Berkata Imam An-Nawawi, ittafaqal ulama ala istihbabis salam ala sibyan. Para ulama semua sepakat bahwa disunnahkan mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya. Kemudian adab selanjutnya, Pak, disunnahkan mengucapkan salam saat masuk rumah. Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian hendak masuk rumah, ucapkan salam kepada diri kalian, ya, sebagai tahiyat dari sisi Allah yang diberkahi dan thayyibah. Ya. Kota Islam, saudaraku seiman, kalau ternyata rumahnya kosong gimana? Gak ada orang. Rasulullah mengajarkan ucapannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu kalau kita masuk rumah, ternyata rumahnya kosong, gak ada orang. Jadi kita ucapkannya seperti itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Karena bisa jadi di rumah kita ada jin-jin yang soleh, Pak. Ada malaikat rahmat. Ya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sabda, Salasatun kulluhum dhamin ala Allah. Ada 3 orang yang dijamin oleh Allah. Ya. In asya kufi, jika ia hidup akan dicukupi.
Wa in mata dakhalal jannah, dan jika ia mati, ia akan masuk surga. Siapa di antaranya? Man dakhala baitahu bisalam. Itu orang yang masuk ke rumahnya dengan salam. Sebagian ulama hadis ini memang ada dua penafsiran, Pak. Penafsiran pertama artinya masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Penafsiran yang kedua artinya masuk ke rumah untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Dan tidak apa-apa kita katakan dua penafsiran ini benar. Karena memang kita dianjurkan sekali untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara adabnya, ya akhi, yaitu hendaknya kita dahulukan salam sebelum berbicara. Jangan bicara dulu baru kemudian salam. Ya. Hei, mau kemana? Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Mau kemana? Gitu. Ya. Seperti itu yang benar, saudaraku seiman. Nah, ini diantara adab-adab, ya, dalam mengucapkan salam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sifat ucapan salam itu ada 3, Pak. Yang paling lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum. Ya. Nah, yang paling utama tentu yang lebih lengkap dong. Karena sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Kata Rasulullah apa? 10. Tak lama datang lagi Assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah apa? 20. Tak lama masuk lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah apa? 30. Ya. Masya Allah, berarti 30 paling besar pahalanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada memang riwayat tambahan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Namun, ya, para ulama mengatakan bahwa tambahan wa maghfiratuh itu tambahan yang syadz, tidak sahih. Ya. Allahu a'lam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ini yang berhubungan dengan salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, dan beri makan. Ya. Dan memberi makan itu Islam yang terbaik, Pak. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul Islami khair, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bertanya, ya Rasulullah, Ayyul Islami khair, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? It'amut ta'am, ya, antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa ma lam ta'rif. Islam yang terbaik itu kamu memberi makan, ya, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Itulah Islam yang terbaik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan memberi makan tuh, Pak, jangan dianggap remeh, walaupun cuman 1 butir kurma. Ya. Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin halal taqabbalallahu bi yaminih fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta
tasiru mithlal jabal. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, dan dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan terus sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Cuma ngasih makan sebutir kurma. Tapi dengan syarat tadi, ikhlas dan dari usaha yang halal. Allah terima ya dengan tangan kanannya, dan Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Bayangkan, Allahu Akbar. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian selanjutnya wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Dan silaturahim, Pak, itu hukumnya wajib, Pak. Karena memutuskan tali silaturahim hukumnya dosa besar. Rasulullah SAW bersabda apa? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Dan silaturahim itu hakikatnya kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Itu silaturahim. Kalau kita kan di Indonesia, Pak, silaturahim itu umum kayaknya, Pak. Kepada orang yang bukan, nggak ada hubungan rahim pun kita bilang apa? Mau silaturahmi. Bahkan sebagian orang tuh ada yang membedakan beda silaturahmi dengan silaturahim. Silaturahim katanya kalau punya hubungan rahim. Kalau silaturahmi itu umum. Kita katakan ini pembedaan dari mana? Orang itu bahasa Arab. Ya. Jadi silaturahim itu, silaturahmi itu khusus kalau ada hubungan rahim. Ya. Bahkan terkadang ada orang bikin silaturahmi akbar. Yang datang semua orang, nggak ada hubungan. Kita katakan itu bukan silaturahmi, Pak. Ya. Kalau sama teman antum yang bukan saudara, itu namanya berkunjung, ziarah. Ya. Itu bukan silaturahmi, bukan. Silaturahim itu ke paman, kakak, ya. Orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Ikhwata Islam secara qasim. Dan silaturahim yang paling besar pahalanya itu silaturahim kepada saudara kita yang memutuskan hubungan dengan kita. Kata Rasulullah SAW apa? Laisal wasil bil mukafi, wa innamal wasil alladhi idha quti' wasal. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalas kunjungan, bukan. Akan tetapi orang yang silaturahim itu apabila diputuskan hubungannya, dia sambung. Berat masalahnya, Pak. Kita berusaha untuk nyambung, diputusin. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna li qariban asiluhu wa qata'ani. Ya. Wahai Rasulullah, aku punya saudara, aku sambung silaturahim, dia malah memutuskan. Aku berbuat baik sama dia, dia malah berbuat buruk kepada aku, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau benar yang kamu ucapkan itu, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya itu. Wala yazalullahu alaika zahiran, dan Allah akan terus bela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu. Insyaallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya, Pak, penting silaturahim tuh, Pak. Karena yang namanya saudara itu cepat banget putusnya, Pak. Iya.
sesama saudara itu mudah banget dengkinya, Pak. Ketika saudara ngelihat saudaranya diberikan kenikmatan tuh suka dengkinya tuh muncul tuh, Pak. Makanya dahulu Umar bin Khattab menyuruh ya, saudara sesama karib kerabat itu bagusnya tinggalnya berjauhan. Jangan dekat-dekatan. Kalau kata orang Indonesia, kalau kerabat itu kalau dekat bau tai katanya. Kalau jauh wangi. Memang benar juga sih. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian yang terakhir yang sesuai dengan bab ini, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Dan sholat malamlah saat orang-orang sedang tidur. Dan keutamaannya agung sebagaimana kita sebutkan, akhi. Di mana sholat malam itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam itu adalah kebiasaan para nabi, para anbiya. Sholat malam itu ya akhul Islam sebaik-baik ibadah di waktu malam. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu asyaddu wata'a, sangat membekasnya, sangat kuat sekali di hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik salat malam. Iya. Dan pernah saya sebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu, Pak, hadis bahwa Allah itu kagum kepada orang yang bangun untuk salat malam, Pak. Rasulullah bersabda, ya'jabu rabbuna ila rajulain. Rabb kita itu kagum sama dua orang. Yang pertama, orang yang bangun malam, dia tinggalkan kenikmatan tidurnya, dia tinggalkan ya tempat tidurnya demi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, orang yang berperang di medan perang, kemudian kalah pasukannya. Kalau dia lari, dia tahu itu dosa besar. Akhirnya dia terus maju sampai mati. Allah kagum kepada orang tersebut. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fil jannati ghurfatun yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasan. Di dalam surga ada kamar yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Abu Malik al-Ash'ari berkata, untuk siapa kamar itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, buat orang yang membaguskan ucapan dan memberi makan dan melewati malam dengan berdiri sholat dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Diriwayatkan Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis berikutnya juga sama, Pak. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'addaha Allah liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Di dalam surga ada kamar-kamar yang lahirnya terlihat dari batinnya, batinnya terlihat dari lahirnya. Allah persiapkan bagi mereka yang suka memberi makan, menebarkan salam, dan sholat di waktu malam dalam keadaan orang sedang tidur. Ini diberikan
disediakan kamar VIP, Pak. Ya, luar biasa saudaraku seiman. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan adanya kamar yang sangat istimewa di surga, Pak. Buat siapa, kata Rasulullah SAW? Yang pertama, liman atabal kalam. Orang yang membaguskan ucapan. Artinya ngomongnya itu, Pak, santun, gak jorok, gak kasar, ngomongnya baik. Ya. Karena sebagian orang itu, Pak, terkadang kalau ngomong tuh suka nyelekit, Pak. Kalau ngomong tuh nyakitin hati. Akhirnya gara-gara omongannya itu yang suka nyakitin hati, orang gak suka sama dia. Padahal kata Rasulullah SAW sabda apa? Ya Aisyah, inna syarran nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling rendah derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat itu orang yang dijauhi manusia karena takut dari fuhsy. Fuhsy itu artinya omongannya apa? Kasar, nyakitin hati. Gak bagus ya akhul Islam. Makanya kita kalau ngomong tuh baik-baik. Kalau bisa sambil tersenyum. Ya kata Islam saudaraku seiman. Ya. Kemudian untuk siapa? Untuk orang yang suka memberi makan. Siapa lagi? Untuk orang yang sholat malam. Saat orang-orang sedang apa? Tidur, Masya Allah. Hadis 619. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah faqila lah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura rahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking panjangnya sholat beliau. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, Allah sudah ampuni dosamu yang dulu maupun yang akan datang. Kata Rasulullah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah sudah dijamin surga, Pak, tapi ibadahnya gitu coba, Pak. Kita yang gak ada jaminan, malas-malesan. Ya. Bayangkan, Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah tidak tertipu dengan ya keutamaan-keutamaan itu. Justru Rasulullah SAW ya bersungguh-sungguh beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak di zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang merasa dirinya sudah wali, ya, sudah sampai derajat ma'rifat, udah katanya nggak perlu sholat. Ya, ada itu keyakinan, ada, Pak. Saat azan dikumandangkan, orang-orang pergi ke masjid, dia malah pulang. Pas ditanya, kok kamu pulang? Apa katanya? Oh, saya beda mako. Kalau kalian kan tingkatannya baru syariat. Kalau saya sudah ma'rifat. Ya, ini tasawuf, Pak. Orang tasawuf itu punya keyakinan, orang kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah jadi wali itu, tidak perlu lagi ikut syariat Nabi. Ya. Karena mereka punya keyakinan bahwa wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Tapi mereka nggak berani mengatakan saya lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia berani mengatakan begitu, dikafirkan oleh semua kaum muslimin, Pak. Ya. Kita katakan, lebih baik mana Anda dengan Rasulullah? Jika dia berkata, Rasulullah lebih baik dari saya. Rasulullah aja sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Ibadahnya Rasulullah SAW luar biasa.
Sementara kamu punya keyakinan orang yang sampai wali gak perlu ikut syariat Nabi? La haula wa la quwata illa billah. Dan anehnya apa? Pengikutnya percaya aja, Pak. Sampai ada yang pengikutnya berkata begini, itu wali fulan kalau minum arak tuh sampai kerongkongan jadi air, kata. La ilaha illallah. Ya. Itu wali fulan itu setiap malam masuk surga sampai 70 kali. Percaya aja. Kalau kita bilang gak masuk di akal, akhi, ini karomah. Ya, karomah itu gak bisa dipikirkan pakai akal. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kita bisa percaya, ya akhi? Para sahabat Rasulullah SAW jauh lebih baik. Gak ada tuh yang minum arak, yang sampai tenggorokannya jadi air. Haji. Bahkan kita lihat di YouTube itu ada orang yang nggak pakai baju ngerokok. Wah, ini wali majdub, wali majdub. Iya. Orang sedeng disebut wali, coba bayangkan. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lihat Rasulullah SAW, manusia terbaik. Ya. Bagaimana ibadahnya? Ternyata Rasulullah sholat saking panjangnya sampai kakinya bengkak. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dalam satu rakaat baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Masya Allah. Berapa juz tuh, Pak? Al-Baqarah aja 2 juz setengah. Nah ya, Ibnu Mas'ud pernah ikut sholat tahajud bersama Rasulullah. Ternyata baca itu sampai kata Mas'ud apa? Hatta ini hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai aku berniat buruk mau keluar. Saking panjangnya, ya, sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau sampai seperti itu, Rasulullah? Engkau kan sudah diampuni dosamu. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya semakin Allah berikan kepada kita karunia, Pak, harusnya semakin kita berterima kasih kepada Allah. Semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah merasa, saya wali. Bahkan bisa jamin orang masuk surga lagi. Ya. Siapa dia? Dia sendiri nggak ada jaminan. Ini ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.